Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'da, teman-teman semuanya, mari kita mulai pengajian pada sesi kali ini, yaitu di babu fi bidayati sabqi wal bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, pada lafaz wa yaqulu ad'u li bani fa bi barakati judi. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada sesi kali ini memberikan kemanfaatan bagi kita, memberikan keberkahan bagi kita, umumnya pada orang-orang yang kita sayangi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu ud'u li bani fa bi barakati judihi wa tiqadihi wa syafaqatihi. Wa yaqulu dan Syahilwani mengatakan, ud'u li bani, berdoalah li bani, untuk anakku, atau terhadap anakku, fabi barokati judihi, maka dengan sebab keberkahan lomannya Syekh Imam Hilwani, maka dengan sebab berkahnya lomannya Syekh Imam Hilwani, wa'tiqadihi dan keyakinannya, wa syafaqatihi dan belas kasihan atau empatinya beliau, wa tadarru'ihi dan ketawaduan beliau, maka memperoleh siapa ibnuhu, putranya beliau, terhadap sesuatu nala yang diperoleh oleh anaknya, terhadap sesuatu yang diperoleh oleh anaknya. Maksud daripada manala adalah keinginan Syekh Imam Al-Hilwani, dengan sebab beliau suka sedekah kepada orang-orang miskin, suka memberi kepada orang-orang miskin, al-fuqaha, bukan orang miskin ya, al-fuqaha. Jadi mengagungkan orang yang alim, al-alama, dengan berkahnya beliau, dengan sebab perlakuan beliau kepada orang-orang fuqaha, maka anaknya menjadi orang yang sangat alim. Ternyata tawasul kepada para ulama, kepada para kiai, itu juga memberikan dampak efek samping terhadap keturunan-keturunan yang akan datang di masa depan. Wa yashtari, dan hendaklah seorang talibul ilmi membeli, bil mali dengan harta, al-kutubah terhadap kitab-kitab, wa yastaktibu dan supaya seorang talibul ilmi dapat menulis, fayakunu, maka adanya pembelian tersebut, aunan menjadi sebuah pertolongan atau menulungi atau menolong boleh, alat ta'alumi, atas belajar, atas proses belajar, wa tafakuhi dan belajar ilmu fikih, dan belajar ilmu fikih. Wa qad kana, lan terkadang ada, wa qad ana dan terkadang telah ada, kalau makna secara komplitnya, li Muhammad bin Hasan, bahwa Syekh Muhammad bin Hasan memiliki amalun,
harta atau bondo bahasa Jawanya, kasirun yang sangat banyak. Li Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad bin Hasan memiliki malun, harta kasirun yang sangat banyak, hatta kana sehingga lahu beliau sulusumiatin memiliki 300, sulusumiatin memiliki 300 minal wukalai dari wakil-wakil, minal wukalai dari wakil-wakil atau orang yang mewakilkan, ala nafisi ala malihi atas hartanya beliau, ala mali atas hartanya beliau. Jadi beliau saking kayanya konglomerat saking banyaknya harta hingga kemudian hartanya diwakilkan oleh orang-orang. Fa'angfaqahu kemudian beliau menafkahkannya. Fa'angfaqahu kemudian beliau menafkahkannya, kullahu semuanya, bil ilmi dalam proses belajar, wal fiqhi dan ilmu fikih, Kalau di dalam syarahnya disebutkan ai fi tahsilhima bi istira'il kutubi wa i'ta'i ujrati lil muallim ghairi. Masyaallah, di zamannya beliau orang yang sangat kaya, dermawannya minta ampun. Seluruh hartanya yang beliau miliki itu didermakan untuk membeli kitab-kitab dan memberikan ujroh, ongkos atau gajinya orang-orang yang mengajar, wa ghairihi dan selain daripada mu'alim yang masih ada sanggutannya mereka mengajar dan belajar. Makanya di negara Mekah, di negara Timur Tengah sana, subhanallah, maka teman-teman semuanya belajar yang semangat agar bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, karena sangat di luar sana, kayak contoh di Madinah itu seorang thalibul ilmi, pelajar-pelajar sana itu bukan kita yang membayar, tapi mereka membayar kita. Mereka membayar kita. Masya Allah, maka semangat belajarnya. Walam yabqa lahu sawabun, walam yabqa lahu saubun nafisun, walam yabqa dan tidak menetap, atau walam yabqa dan tidak tetap, lahu bagi Syekh Muhammad bin Hasan, apa yang tidak ibqa, tidak menetap atau tidak tetap, saubun baju, nafisun yang bagus. Jadi beliau saking kayanya, kemudian bukan nggak tahu, ya saking mungkin tawadhu, harta banyak, didermakan, tapi beliau punya baju tidak banyak, bahkan bisa dikatakan beliau nggak punya baju yang layak pakai. Syarifun yang mulia. Faro'ahu Abu Yusuf fi saubin bi faskil kha'i wa kasril lami. Khaliqa wa kasril lami khaliqa. Faro'ahu kemudian beliau Syekh Muhammad, atau langsung faro'ahu kemudian beliau dilihat. Faro'ahu kemudian beliau terlihat atau dilihat Abu Yusuf oleh Syekh Imam Abu Yusuf fi saubin di baju, khaliqa yang amoh, yang lepek, yang tipis. Ibarat khaliqa itu baju yang sudah kalau dipegang itu sudah halus sekali, saking halusnya itu sudah nggak layak pakai. Bukan halus karena bahannya, tapi sudah halus yang sudah layak pakai. Di faskil kha'i wa kasril lami sifatun musyabbahatun wa huwa ma bala minasyabi, ma bala minasyabi, yaitu sesuatu yang amoh itu mudah rusak minasyabi dari baju. Fa'arsala ilahi siyaban, fa'arsala kemudian Syekh Abu Yusuf mengirimkan, kemudian Syekh Abu Yusuf mengirimkan
ilaihi terhadap Syekh Muhammad bin Hasan, ilaihi terhadap atau kepada Syekh Muhammad bin Hasan, siaban baju-baju, siaban baju-baju, nafisatan yang bagus-bagus, nafisatan yang bagus-bagus. Dikirimin baju gara-gara beliau kaya kagak mau pakai baju yang bagus, dikirimin sama Syekh Abu Yusuf. Ngelihat kayak begitu nggak tega. Faqala falam yuqbilha qabala yaqbulu falam yaqbulha falam yuqbilha falam aqbala yuqbilu falam yuqbilha, kemudian beliau tidak menerimanya. Falam yuqbilha, kemudian beliau tidak menerimanya. Faqala, kemudian Syekh Muhammad bin Hasan berkata, ujjilalakum ay u'tiyalakumul malu fid dunya, kalian diberikan harta di dunia. Ujjila lakum, kalian diberi harta di dunia. Ujjila lana, dan aku ditempo. Ujjila lakum, kalian diberi harta di dunia. Ujjila lana, dan aku ditempo atau ditempo terhadapku. Wala'allahu, dan mungkin jawaban beliau akan hal itu. Wala'allahu, dan mungkin jawaban beliau akan hal itu. Innama lam yuqbilhu, innama lam yuqbilhu, sesungguhnya tidak menerimanya beliau. Sesungguhnya beliau tidak menerima atau sesungguhnya tidak menerima beliau terhadap pemberian tersebut. Wa innama lam yuqbilhu, sesungguhnya beliau tidak menerima pemberian tersebut atau tidak menerimanya beliau terhadap pemberian tersebut. Wa ingkana, meskipun qabulul hadiyati, meskipun qabulul hadiyati adanya menerima hadiah, sunnatan itu sunnah, sunnatan itu sunnah. Alasan kenapa beliau tidak menerima, walaupun memang itu sebuah kesunahan menerima hadiah, karena sesuatu ro'a yang beliau lihat, fi dzalika, dalam penerimaan baju tersebut, karena suatu ro'a yang beliau lihat, fi dzalika, dalam menerima sesuatu atau menerima hal tersebut, muzillatan li nafsihi, yaitu merendahkan li nafsihi, terhadap dirinya beliau, Syekh Muhammad. Li nafsihi, terhadap dirinya beliau atau Syekh Muhammad. Di sisi mana sih rendahnya begitu? Di sisi mana kok sampai muzillah begitu? Karena memang beliau statusnya orang kaya. Menerima sedekah, ya beliau wajar-wajar saja. Menerima hadiah juga ya beliau wajar-wajar saja. Tapi pendapat beliau bahwa menerima hadiah, pemberian itu juga akan memiliki sebuah muzillah di nafsi. Qala, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'minin ayyudhilla nafsahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa lil mu'min, laisa, tidaklah, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, ayyudhilla, hendak merendahkan nafsahu, terhadap dirinya. Wahukia, kalau kita orang mampu ya janganlah kita minta-minta. Wahukia, dan telah diceritakan, anna fakhral Islam al-Arsa Bandi jama'a, beliau mengumpulkan, Syekh Fakhrul Islam jama'a mengumpulkan, kusyurul batihi, kulit semangka, kusyurul batihi, kulit-kulitnya semangka, al-mulaqqati, yang dibuang, al-mulaqqati, yang dibuang, fi makanin, di sebuah tempat, fi makanin, di sebuah tempat, khalin, yang sepi, khalin, yang sepi, fa'akalaha, kemudian beliau memakannya. Masya Allah. Fa'akalaha, kemudian beliau memakannya. Fara'athu jariyatun,
Faro'atu kemudian ia dilihat atau terlihat. Faro'atu kemudian beliau terlihat jariyatun oleh seorang perempuan jariyah. Fa'akhbarat kemudian perempuan atau jariyah mengabarkan. Fa'akhbarat kemudian jariyah mengabarkan bidzalika dengan kejadian itu. Isinya ya jama'a mengumpulkan biji-biji atau kulit-kulitnya semangka. Maulaha terhadap tuannya. Maulaha terhadap tuannya. Fattakhoda kemudian tuannya jariyah mengajak lahu kepada Syekh Fakhrul Islam dakwatan sebuah undangan. Fada'ahu kemudian tuannya jariyah mengajak Syekh Fakhrul Islam ilaiha untuk berdakwah. Falam yuqbil. Kemudian Syekh Fakhrul Islam tidak menerimanya. Falam yuqbil, kemudian Syekh Fakhrul Islam tidak menerimanya. Lihada karena mudhillun, karena merendahkan. Lihada karena merendahkan. Wahakaza dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu cara pola pikir ulama sampai kita memiliki batas keilmuan yang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Suatu ketika saya mendapati cerita dari teman-teman yang suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Pada suatu ketika ada salah satu murid daripada Habib Umar bin Hafidh. Suatu ketika menjumpai salah satu putri dari Habib Umar bin Hafidh sedang kedapatan memunguti bekas makanan para santri-santrinya Habib Umar bin Hafidh. Lantas salah satu santri itu melihat kejadian kayak begitu menjadi iba, nangis. Yang kemudian suatu esok diajaklah anak daripada putri daripada Syekh Habib Umar bin Hafidh. Kalau saya kurang saya lupa antara putri dan putra, katakan anak saja ya. Anaknya daripada Syekh Habib Umar bin Hafidh diajak, kemudian mau dibelikan sesuatu yang enak sekali. Diajaklah salah satu anak daripada Syekh Habib Umar yang kedapatan sedang memunguti bekas daripada makanan para santri. Apa yang dikatakan? Anak kecil yang notabene mereka masih lugu menjawab, aku tidak menerimanya. Ayahku tidak mengajarkan untuk menerima, tapi ayahku mengajarkan untuk tidak merendahkan diri. Teman-teman semuanya, inilah didikan ulama, didikan seorang habib yang diajarkan ruhul ilahiyah, bukan ruhul lughawiyah ataupun ruhul dangdutiyah. Itu ya bahaya banget. Maka teman-teman semuanya, kita yang punya adik, kita yang punya saudara-saudari yang masih kecil-kecil, kita didik ala pesantren. Yang bagi li talibil ilmi ayyakuna dza himmatin 'aliyatin. Yang bagi seyogyaknya li talibil ilmi, bagi seorang talibul ilmi, ayyakuna untuk dza himmatin, memiliki himmah, memiliki cita-cita. Zahimatin memiliki cita-cita, aliyatin yang tinggi. Layat ma'u fi amwalin nasi. Layat ma'u yang dapat memberikan ketidaktomaan
layat mau yang dapat memberikan ketidaktomaan fi amwalin nasi dalam hartanya orang-orang. Fi amwalin nasi dalam hartanya orang-orang atau manusia. Qala Nabi berkata alaihi salatu wassalam, iyyaka wattoma'a, iyyaka takutlah wattoma'a terhadap toma'. Iyyaka takutlah wattoma'a terhadap toma' fa innahu karena sesungguhnya ia faqrun sebuah kefakiran, hadirun yang hadir. Fakrun sebuah kefakiran, hadirun yang hadir. Wala yabkhulu fataha yaftahu bakhola yabkhulu wala yabkhulu dan hendaklah tidak bakhil seorang talibul ilmi. Wala yabkhalu dan hendaklah tidak fakir siapa talibul ilmi bima dengan sesuatu indahu yang ia miliki. Indahu yang ia miliki. Minal mali dari harta, minal mali dari harta, bal yang faku akan tetapi infakkanlah. Bal yang faku akan tetapi infakkanlah ala nafsihi atas diri, ala nafsi atas diri sendiri atau atas dirinya seorang talibul ilmi, ala nafsi atas dirinya seorang talibul ilmi, wa ala ghairihi dan atas nama orang lain, wa ala ghairihi dan atas nama orang lain. Kita memiliki kelebihan harta, maka teman-teman di bulan Ramadan ini jangan bukan suka ya, tapi dianjurkan untuk tidak memposting sesuatu yang kita miliki tapi mereka nggak memiliki. Contoh sebagian kecil, kita memposting makanan, kita memposting sesuatu yang kita masya Allah merasakan nikmat. Ya cukuplah kita cukup dengan memposting di medsos dengan berbuka, selamat berbuka, gitu saja cukup tanpa ada sertakan gambar makanan gitu kan. Ya menyakiti orang yang tidak mampu, apalagi menyakiti hati orang lain itu kan sangat rentan. Puasa tetap sah tapi membawa dosa. Meskipun kita nggak pernah tahu berapa pahala dari puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita puasain. Tapi bisa dilihat daripada siklus kehidupan kita bahwa puasa diterima dan tidaknya, pahala besar apa tidaknya, ya kita bisa melihat daripada aktivitas kita dalam melaksanakan puasa. Oke teman-teman, wala yabkhulu bima indahu minal mali bal yanfaqu ala nafsi wa ala ghairihi. Waqala Nabi waqala dan telah berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum fil faqri makhafatal fakhri. Masyaallah. Nabi mengatakan an-nasu manusia, an-nasu adapun manusia, kulluhum semuanya fil faqri dalam siklus kehidupan fakir, atau ringkasnya fil faqri dalam kefakiran. An-nasu adapun manusia, kulluhum semuanya fil faqri dalam kefakiran, makhafatal fakri karena takut fakir. Sejatinya mereka fakir, tapi ya tetap aja takut fakir. Wakanu dan orang-orang, wakanu dan keberadaan manusia, fi zamanil awali pada zaman pertama, fi zamanil awali pada zaman pertama, yata'allamuna al-hirfata, yata'allamuna mereka belajar al-hirfata, yata'allamuna mereka belajar al-hirfata, belajar apa? Al-hirfata pekerjaan. Sumaya ta'allamuna kemudian mereka belajar, sumaya ta'allamuna kemudian mereka belajar al-ilma terhadap fan ilmu, al-ilma terhadap fan ilmu. Jadi di zaman awal itu mereka yang difokuskan itu ya kekayaan dulu, belajar nyambut gawe kalau orang Jawa, belajar bekerja. Setelah itu baru kemudian belajar ilmu. Hatta la yatma'u hingga mereka tidak merasa tamak, la talayat ma'u hingga mereka tidak merasa tamak fi amwalin nasi dalam harta-hartanya orang, fi amwalin nasi di dalam harta-hartanya orang, wa fil hikmati dan dalam sebuah
hikmah dalam sebuah hikmah man seseorang istaghna yang mencari kekayaan, man seseorang istaghna yang mencari kekayaan bimalinasi dengan hartanya manusia, bimalinasi dengan hartanya manusia, aftakiru itu tergolong orang yang fakir, aftakiru itu tergolong orang yang fakir. Wal alimu adapun orang yang alim, wal alimu adapun orang yang alim iza kana ketika ia tomaan orang yang sangat banyak tomaknya atau pengharapannya, iza kana ketika ia tomaan orang yang sangat banyak tomaknya, la yabqa maka tiada akan menetap, la yabqa maka tiada akan menetap lahu baginya hurmatan ilmi kehormatan atau kemuliaan ilmu, hurmatan ilmu. Di dalam syarahnya disebutkan kenapa seorang alim itu ketika banyak tomaknya ini mengakibatkan tidak akan ada kehormatan ilmu, bisa babil ibtizali wa idil ihtiyaji ilal adna, dengan sebab merendahkan diri, wa irdil ihtiyaji dan memalingkan butuh kepada sesuatu yang lebih rendah. Wala yakulu aila yahkumu, wala yakulu dan hendaklah tidak mengatakan seorang alim, wala yakulu dan hendaklah tidak mengatakan seorang alim bil haqqi dengan kebenaran, bil haqqi dengan hak, bil haqqi dengan hak. Artinya orang yang alim yang kondisinya dia tomaan, maka tidak layak untuk mengatakan sesuatu dengan bil haqqi atau tidak bisa menghukumi. Walihada oleh karena itu kana yata'awadhu sahibus syari', kana yata'awadhu meminta perlindungan, karena telah ada yata'awadhu meminta perlindungan siapa sahibus syar'i, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu dan beliau berdoa, a'udzu billahi min toma'in yudana, a'udzu aku meminta perlindungan bila dengan Allah, min toma'in dari sifat toma, min toma'in dari sifat toma yudana yang mendekatkan, ila tobain kepada watak, ila tobain pada watak, hingga kemudian karena kalau kita biasa meminta-minta, itu akan menjadi sebuah sifat yang melekat kepada diri kita. Maka oleh karena itu hindarkan sebuah sifat toma, karena cukup kita bagi Allah, cukup Allah. Wa yang bagi an la yarju illa minallahi, wa yang bagi dan hendaklah alla yarjua untuk tidak mengharap-harap siapa talibul ilmi illa minallahi kecuali dari Allah, illa minallah kecuali dari Allah Ta'ala. Wala yakhafu dan tidaklah rasa takut, wala yakhafu dan tidaklah ada rasa takut illa minhu kecuali dari Allah, illa minhu kecuali dari Allah. Tapi teman-teman semuanya, proses kita bisa yarju illa minallah, proses kita la yakhafu illa minhu, itu juga perlu proses yang berliku-liku. Maka Syekh Jalaluddin Arumi mengatakan bahwa ada banyak cara kita pengen deket, kita pengen DM sama Allah, kita pengen PDKT sama Allah, tapi aku pilih jalan cinta. Maka bagaimana cinta itu bisa ada? Maka cintailah Allah dan orang-orang yang diciptakan oleh Allah, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, apa-apa yang diciptakan oleh Allah, sekecil apapun itu kita belajar untuk hubbum minallah. Maka disebutkan man arafa nasah faqad arafa abba. Bagaimana kita cara mengenal Allah? Ya pertama kita kenali dulu orang-orangnya, kenali dulu makhluk-makhluknya. Wa yadharu dan hendaklah ia menampakkan zalika terhadap ketidakrojaan dan ketidaktakutan kecuali dari Allah.
wa daru dan hendaklah ia menampakkan apa zalika ketidakrojaan dan ketidaktakutan kecuali dari Allah. Caranya bagaimana? Bimujawazati haddis syar'i, dengan melewati haddus syar'i atau batas syariat, wa adamiha dan kebalikannya. Wa adamiha dan kebalikannya. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluki faqad khafa ghairullah. Faman maka barang siapa asa bermaksiat atau durhaka Allah kepada Allah Ta'ala, khaufan karena takut minal makhluki dari makhluk, khaufan karena takut minal makhluki dari makhluk, faqad khafa maka ia benar-benar takut, faqad khafa maka ia benar-benar takut ghairallahi terhadap selain Allah. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah, dia durhaka kepada Allah tapi alasannya karena takut dari makhluk, takut daripada ciptaan-ciptaan Allah, maka sesungguhnya dia takut kepada selain Allah. Mafhum mukhalafahnya, orang yang khaufan minallah, mereka tidak akan pernah asallah. Nah, mafhum mukhalafahnya di situ ya. Karena redaksi tidak mengungkapkan bahwa orang yang takut kepada Allah, dia berani asa Allah. Fa idza lam yasi Allah ila khafil makhluki, maka ketika seseorang tidak berdurhaka, maka ketika seseorang tidak durhaka Allah kepada Allah, li khafil makhluki, karena alasan takut makhluk. Orang tidak durhaka kepada Allah tapi bukan disandarkan khaufilillah, tapi khaufil makhluk. Waraqibu hudud syar'i, dan waraqibun dan ia menjaga hudud syar'i, had-hadnya syariat. Isinya had-had syariat itu ya perintah-perintahnya Allah, larang-larangannya Allah, itu isinya hadus syar'i. Falam yakhaf, kemudian ia tidak ada rasa takut. Ghairallahi kepada selain Allah Ta'ala, bal khafa, akan tetapi orang tersebut Allah takut kepada Allah. Bal khafa, akan tetapi orang tersebut Allah takut kepada Allah Ta'ala. Jadi begini teman-teman penjelasannya. Oke, teman-teman, konteks sebelum ini kan ada lafaz yang bagi an la yarjuwa illa minallah ta'ala wa la yakhafu illa minhu wa yadharu dzalik. Bahwa tidak ada rojak kecuali kepada Allah. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Maka kalau semisal ada orang enggak pernah bermaksiat, ada orang enggak pernah asa kepada Allah, cuman alasan asa ini bukan alasan kepada Allah, tapi alasan makhluk. Maka yang seperti tadi, kalau khaufannya lil makhluk, khaufan lil makhluk, maka sebetulnya dia itu faqad khafa ghirallah. Itu yang pertama. Kalau dia enggak pernah durhaka kepada Allah dengan catatan atau dengan alasan khaufil makhluk, orang enggak pernah durhaka kepada Allah, tapi alasannya dia takut kepada manusia, namun dia tetap menjaga syariat. Perintahnya Allah tetap dilaksanain, larangannya tetap dilaksanain. Falam yakhaf ghairallah ta'ala, kemudian dia enggak takut kepada selain Allah, maka bal khafa Allah. Akan tetapi sebetulnya sejatinya orang tersebut itu sebenarnya takut kepada Allah. Wa kadza fi janibi roja. Nah, kalau sekarang khaufun. Nah, sekarang fi janibi roja. Wa kadza begitu juga lam yakhaf. Wa kadza dan begitu juga atau seperti lam yakhaf. Wa kadza dan begitu juga lam yakhaf fi janibi roja'i, di sisi roja. Di sisi roja itu tidak ada, pengharapannya tidak boleh kepada selain Allah. Maka di sini disarannya disebutkan yakni annaman asallahu ta'ala roja'an minal makhluk. Yaitu bahwasanya orang yang berdurhaka kepada Allah karena harapan dari para makhluk, faqad roja'a min ghairillah, maka sebetulnya dia merojak kepada selain Allah.
Toh roja itu tidak ada kecuali dari Allah, tapi dia rojanya selain Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia takut. Wa dalam yasi Allah li roja'il makhluk bal atau Allah la'ala wa raqibu hudud syar'i lam yakun rojan illa min Allah. Nah, maka ketika ada orang nggak pernah durhaka kepada Allah, Zaid kagak pernah durhaka kepada Allah, Umar nggak pernah berdurhaka kepada Allah, dengan alasan li roja'il makhluk, karena rojak kepada makhluk, karena mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Akan tetapi dia juga taat kepada Allah. Taat itu yang melaksanakan perintahnya dan juga menjalani taat gitu ya. Warokibun, oh ini beda lagi. Bahkan dia taat kepada Allah dan menjaga hadus syar'i. Lam yakun rojian. Maka statusnya dia itu bukanlah orang yang roji, orang yang mengharapkan kecuali dari Allah. Awalnya jadi secara zohiriyah dia itu ya roja lil makhluk, li roja'il makhluk. Tapi dilihat dari batinnya kayak semacam itu. Lam yakun rojan illa min Allah. Setelah diklarifikasi, ternyata rojanya adalah Allah. Tujuannya makhluk. Maka teman-teman sekalian, kalau kita takut kepada selain Allah, tapi kita sebetulnya masih menjalankan kewajiban kita, ya wajar ya. Orang manusia takut kepada makhluk, wajar. Contoh maling, kan kagak pernah tuh ada ceritanya kita lemah, mereka kuat, kita nggak takut, mesti kita takut, itu wajar. Ya itu mungkin contoh yang kurang pas menurut saya, tapi pada intinya adalah kalau ada seseorang dia takut kepada selain Allah tapi dia tetap melaksanakan ibadahnya, melaksanakan kewajibannya, tetap taat kepada Allah, nawahi dan juga awamir tetap dilaksanakan, maka sejatinya sebetulnya dia tetap takut kepada Allah. Sama dengan rojaknya dia orang kagak pernah nih durhaka, tapi rojaknya minal makhluk, rojaknya pengharapannya dari makhluk, bukan dari Allah. Tapi di satu sisi dia juga melaksanakan kewajibannya, larangannya dan juga doa, maka lam yakun rojan illa minallah. Jadi sejatinya hakikatnya dia sebetulnya ya rojak kepada Allah. Wayam bagi li talibil ilmi, wayam bagi dan sebaiknya atau sayoyaknya li talibil ilmi bagi seorang pencari ilmu, li talibil ilmi bagi seorang pencari ilmu ayya udda, hendaklah menghitung wa yuqaddiru dan mengira-ngirakan, wa yaqdiru dan hendaklah ia mengira-ngirakan atau memastikan, wa yaqdiru dan hendaklah ia memastikan li nafsi terhadap dirinya, takdiran dengan kira-kiraan atau dengan kepastian, fi tikrari, kepastian apa? Fi tikrari dalam mengulang-ulangi ngaji atau dalam mengulang-ulangi belajar, fa innahu, karena sesungguhnya la yastaqiru tiada akan menetap, fa innahu karena sesungguhnya la yastaqiru tiada akan menetap apa qalbuhu hatinya talib hatta yablugha sehingga ia mencapai zalikal mablagh, sehingga ia mencapai zalikal mablagh terhadap pencapaian tersebut, ai zalikal miqdar allazi ayan, pencapaian yang bagaimana? Pencapaian yang diputuskan oleh seorang talib terhadap tikrarul ilmi. Jadi ada batas waktunya. Orang kalau pengen istiqor qalbu, coba dilihat di fa'inna qawluhu fa'inna la yastaqiru qalbu, itu ada lafaz wala yang taqisu asuru al-hasla fi dinihi. Jadi kalau kita pengen benar-benar melekat hafalan kita, ilmu kita benar-benar melekat di dalam diri kita, maka seyogyanya seorang talibul ilmi harus dan hendaklah untuk selalu mengulangi pelajaran yang sudah dipelajarin agar menjadi intakish, agar benar-benar terukir gambar yang bisa dihasilkan di dalam hati hingga kemudian benar-benar menancap. Wa yang bagi ayyukarriro wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Terakhir saya mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau dalam penerjemahan kurang enak didengar, tapi ya itulah kemampuan saya, kekurangan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.